Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Muhammad untuk Sunarto NIM 20460 TP 12816 dari kelompok 7. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami, yakni aplikasi statistika di bidang TIP. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Selain ada saya, ada Hilmi, Budi Nugraha, ada Stefan Rizky, ada Fadil Tarik Asadel, serta Kusumaning Tias Hidayatul Ummah. Berikut jurnal yang akan saya bahas di dalam presentasi kali ini, yakni Potential of Agroindustrial Residues from the Amazon Region to Produce Activated Carbon. Berikut tabel of content dari presentasi kami, yakni ada latar belakang, lalu ada tujuan penelitian, lalu ada penyajian data dan jenisnya, lalu kesimpulan. Latar belakang. Latar belakang dari presentasi kita kali ini berdasarkan jurnal ini adalah kekhawatiran terhadap isu lingkungan akibat food waste yang dihasilkan oleh agroindustri. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan value dari food waste. Serta ketiga, berbagai manfaat yang dapat ditimbulkan dari penelitian yang dilakukan ini. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi potensi dari 4 jenis biomasa dalam produksi dan kualitas karbon aktif. Karbon aktif adalah zat yang dapat menyerap zat-zat atau mineral yang mampu mencemari air. Adapun manfaat karbon aktif dalam proses filtrasi air ini sebagai penyerap bau, warna, klorin, atau mineral lain dan membuat rasa segar pada air. Berikut merupakan rancangan penelitian berdasarkan jurnal, yakni beberapa limbah yang berpotensi untuk digunakan sebagai karbon aktif ini antara lain adalah biji acai, biji buah babasu, kacang Brasil, dan cangkang kelapa sawit. Limbah-limbah ini banyak dihasilkan dari agroindustri di kawasan Amazon, sesuai dengan tempat penelitian ini dilakukan. Dalam percobaan ini, limbah dipirolisis, kemudian diayak dan dilakukan physical activation. Setelah itu, limbah dipanaskan dalam porselen, lalu dibiarkan dingin secara perlahan. Barulah limbah tersebut dapat digunakan sebagai karbon aktif. Berikut ada data pertama. Jenis data ini adalah data primer, lalu data ini didapatkan dari hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Sifat data ini bersifat kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui serta membandingkan nilai rata-rata, standar deviasi, serta variasi nilai koefisien dari komposisi kimia residu keempat biomasa, yakni acai, babasu, kacang Brasil, serta cangkang kelapa sawit. Bisa dilihat data-data yang didapatkan ini sangat bervariasi sesuai dengan jenis-jenis biomasa yang diteliti. Lalu ada data kedua, masih berupa data primer. Data ini didapatkan dari hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk diagram batang. Sifat data ini kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui serta membandingkan hasil analisis dasar dan standar deviasi dari komposisi karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen keempat biomasa, yakni acai, babasu, kacang Brasil, dan cangkang kelapa sawit. Bisa dilihat datanya masih bervariasi sesuai dengan biomasanya masing-masing. Lalu, data ketiga. Data ketiga ini merupakan gabungan dari data primer dan data sekunder. Data ini didapatkan dari hasil penelitian sendiri, juga dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Disajikan dalam bentuk tabel. Sifat data ini berupa kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini untuk mengetahui serta membandingkan properti tekstur dari berbagai karbon aktif seperti pada acai,
kacang Brazil, babasi, dan cangkang kelapa sawit, serta dengan bahan-bahan lainnya. Bisa dilihat dari data yang didapatkan, babasu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada biomasa lainnya. Lalu data selanjutnya ada data primer. Data primer ini didapatkan dari hasil penelitian, disajikan dalam perpaduan antara diagram garis dengan diagram titik. Sifat data ini yakni kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini untuk membandingkan hubungan antara tekanan relatif dengan volume absorpsi dari keempat jenis biomasa, yakni babasu, kacang Brazil, acai, serta cangkang kelapa sawit. Dapat dilihat, untuk babasu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada biomasa lainnya sesuai dengan digambar, yakni dengan indikasi garis merah serta titik merah. Lalu selanjutnya ada data primer lagi. Data ini didapatkan dari hasil penelitian, disajikan dalam bentuk diagram garis, serta sifatnya berupa kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui distribusi ukuran pori activated carbon yang diperoleh dari keempat biomasa, yakni acai, babasu, kacang Brazil, serta cangkang kelapa sawit. Bisa dilihat dari data-data tersebut, untuk babasu dan cangkang kelapa sawit memiliki nilai yang lebih unggul daripada kedua biomasa lainnya. Selanjutnya ada data primer lagi. Data ini didapatkan dari hasil penelitian, disajikan dalam perpaduan antara diagram garis dengan diagram titik. Sifat datanya ini adalah kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan datanya ini yakni untuk membandingkan kinetika absorpsi metilen biru dan fenol pada karbon aktif. Dapat dilihat pada metilen biru dan fenol, babasu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada biomasa lainnya. Selanjutnya, terdapat data primer lagi, yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian. Data ini disajikan dalam bentuk diagram garis dan sifat datanya yakni kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini yakni untuk membandingkan perbandingan nilai CEQ dan QEQ dari keempat jenis biomasa dalam menyerap zat biru metilen. Nah, notasi QEQ merupakan jumlah ion logam yang terabsorpsi dan nilai CEQ adalah konsentrasi saat kesetimbangan. Dapat dilihat pada kacang babasu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada ketiga biomasa lainnya. Berikut merupakan data yang sama seperti diagram sebelumnya, hanya saja disajikan dalam bentuk tabel. Karena datanya sama, berarti sifatnya sama, yakni data kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini masih sama, yakni untuk mengevaluasi absorpsi biru metilen dan karbon aktif yang dihasilkan dari berbagai biomasa menggunakan parameter Langmuir dan Freundlich. Bisa dilihat kacang babasu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ketiga biomasa lainnya. Selanjutnya, terdapat data primer lagi. Data ini didapatkan dari hasil penelitian, disajikan dalam bentuk diagram garis, dan sifat data ini berupa kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan data ini adalah mengetahui nilai isoterm absorpsi untuk fenol oleh activated carbon yang dihasilkan dari 4 biomasa, yakni acai, babasu, kacang Brazil, serta cangkang kelapa sawit. Dapat dilihat untuk babasu dan cangkang kelapa sawit memiliki nilai yang lebih unggul daripada dua biomasa lainnya. Selanjutnya, masih merupakan data yang sama. Data ini hanya saja disajikan dalam bentuk tabel. Sifat datanya yakni masih sama, yakni kuantitatif kontinu. Alasan pengumpulan datanya masih sama, yakni untuk evaluasi absorpsi fenol pada karbon aktif yang dihasilkan dari berbagai biomasa menggunakan parameter Langmuir dan Freundlich. Bisa dilihat
Babasu dan cangkang kelapa sawit masih memiliki nilai yang lebih tinggi daripada dua biomasa lainnya. Kesimpulan, antara karbon aktif yang dihasilkan dari keempat biomasa tersebut, karbon aktif biji buah babasu dan kacang Brazil merupakan karbon aktif terbaik. Dibuktikan dengan data yang telah didapatkan dan kemudian dianalisis melalui penyajian data tabel, diagram batang, dan diagram garis. Terima kasih banyak.